buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami. Halo, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semua. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, puji Tuhan ya Kamar, hari Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Amin. Walaupun kita masih di rumah saja, tapi Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk beribadah sama-sama di rumah kita masing-masing. Nah, hari ini karena kita semua penuh sukacita, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga mau berdoa. Ya, nah sebelumnya kita mulai semuanya ini Kak Amar. Nah, kita biar semangat semuanya untuk beribadah. Kita mau bernyanyi dulu, ya Kak Maria. Kita akan nyanyi lagu pujian. Holland Dana Namet Metau. Ya, di hari ini kita nyanyikan dari buku Ende. Biar anak-anak sekolah minggu gak lupa loh Kak Mar. Ya. Iya, jadi lagu buku Ende juga harus ingat, bahasa Batak pun harus bisa. Iya. Ya, kita mau nyanyi ya. Yuk kita nyanyi sama-sama, semua boleh berdiri. Di sekolah minggu tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama Kak Mar, sama Kak Ani, dan juga Kak Helen tadi. Nah sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, berkumpul bersama kita, dan memberkati ibadah kita hari ini. Ya kita berdoa ya, kita lipat tangan, kita tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, pada saat ini kami masih beribadah di rumah aja Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di setiap rumah anak-anak sekolah minggu. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau memberkati ibadah kami. Engkau sertai anak-anak sekolah minggu untuk dapat bersungguh-sungguh juga Tuhan beribadah pada saat ini. Tuhan, biarlah ibadah kami saat ini menjadi dupa yang harum kepadamu Bapa, dan juga biarlah ibadah kami ini dapat membuat kami semakin mengenal Engkau, Allah yang mengasihi kami. Tuhan, kami akan memulai mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan kita diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya. Kita baca dulu ya. Di sekolah minggu yang punya Alkitab boleh dibuka dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Nah, dengar ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ibadah minggu sekolah minggu hari ini bercerita tentang kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Coba diulangi sama-sama. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Ya, kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Nah, kasih karunia Allah adalah pemberian Allah kepada kita, kepada Kak Helen, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada kita semua. Itu kita terima dari Allah sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Tuhan memberikannya dengan sepenuh hatinya karena Tuhan mencintai kita dan mengasihi kita. Nah, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Nah, menyelamatkan kita dari apa ya? Jadi sekolah minggu, siapa ya di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Sekolah minggu pasti pernah berbuat dosa. Apa saja dosanya? Di sekolah minggu pasti pernah berbohong. Ayo angkat tangan, siapa yang suka berbohong? Berbohong sama mama atau sama papanya? Ya, ada yang kalau di sekolah ganggu temannya, yang mencuri, ya, itu adalah perbuatan dosa. Tuhan gak mau anak sekolah minggu berbuat dosa. Nah, perbuatan dosa kita itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan gak mau jauh-jauh dari adik sekolah minggu, gak mau jauh dari Kak Helen, gak mau jauh dari orang tua kita. Tuhan mau dekat selalu dengan kita. Karena itu Tuhan mau memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, dan sehingga dosa kita tidak menjadi penghalang agar kita dapat bersatu dengan Tuhan. Nah, dalam bentuk apa ya kasih karunia Allah dapat menyelamatkan kita? Apa itu kasih karunia Allah? Kenapa bisa menyelamatkan kita? Nah, kasih karunia Allah itu dapat menyelamatkan kita dengan pengampunan dosa. Kayak Kakak Helen bilang tadi, pasti ada suka berbohong, yang nakal masih, gitu kan? Itu perbuatan dosa. Nah, Tuhan mau menghapuskan dosa itu semua. Bagaimana ya? Kok cara Tuhan Yesus menghapuskan dosa? Emang dosa bisa dihapus? Kayak anak sekolah minggu yang menulis, kalau salah bisa dihapus, ya kan? Nah, Tuhan Yesus mau menghapus dosa anak sekolah minggu. Masih ingat nggak anak sekolah minggu? Beberapa minggu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus disalib. Dia dicambuk pakai mahkota duri. Kemudian dadanya ditikam. Darahnya banyak bercucuran. Nah, itulah cara Tuhan Yesus menghapuskan dosa kita semua, dengan cara Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Nah, dengan cara Tuhan Yesus disalibkan, Dia kasih kepada kita, Dia mau rela disalibkan, maka Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak ada lagi jarak. Nah, dosa kita tadi sudah dihapus dengan darah Tuhan, maka kita sudah bersatu dengan Tuhan. Ya, nah itu tadi bagaimana caranya Tuhan menghapuskan dosa kita dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Apa ya? Untuk menyelamatkan kita semua. Seperti Kakak Helen bilang tadi, dosa kita dihapus karena Tuhan sayang sama kita. Seperti papa mama sayang sama anak sekolah minggu, Tuhan lebih sayang lagi, sampai mau rela disalibkan demi menghapuskan dosa kita supaya Tuhan Yesus dan kita semua bisa bersatu di dalam surga. Nah, jadi yang menyelamatkan kita itu dari hukuman dosa kita adalah kasih karunia Allah, bukan kepintaran, bukan uang yang banyak, bukan karena saya ganteng. Bukan, Tuhan tidak menyelamatkan kita karena itu. Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita rajin sering dapat juara. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita itu karena keinginan Tuhan melihat kita, karena kita sudah mau percaya dengan Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi anak-anaknya. Nah, bagaimana ya caranya kita mendapatkan kasih Allah? Nah, di ayat 10 dibilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup dalam Kristus. Nah, hidup dalam Kristus itu bagaimana? Yang pertama,
beriman atau percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita harus percaya Yesus disalibkan untuk menghapus dosa kita, untuk mengangkat kita bersatu dengan Tuhan di dalam surga. Ya, jadi kita harus percaya itu. Jangan masa sih dengan Tuhan Yesus disalib kita bisa selamat masuk surga? Itu tidak percaya. Tapi kalau kita percaya, kita yakin saya masuk surga, saya mau bersama dengan Tuhan. Nah, kita sudah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, menjadi orang yang setia di dalam jalan Tuhan. Mau senang, mau sedih, mau gembira, kita harus tetap setia dengan tetap berpegang. Ini rencana Tuhan. Tuhan lakukan yang terbaik buat kami. Nah, itu ciri-ciri anak-anak sekolah minggu yang setia, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ikut memberitakan kebaikan Tuhan kepada teman. Nah, ini tadi pergi sekolah minggu tapi nggak mau menceritakan kembali firman Tuhan, nggak bisa menjamin kalau kita selamat. Nah, tapi kalau kita pergi sekolah minggu, kita menceritakan kembali firman Tuhan. Oh ya, hari ini firman Tuhan tentang Tuhan, tentang kasih yang menyelamatkan kita. Nah, kita katakan kepada teman-teman kita, ya, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus mau berbuat baik. Nah, firman Tuhan yang kita terima harus mau kita ceritakan kepada orang banyak, kepada papa mama, kepada teman-teman kita. Itu ada ciri-ciri mau memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, itu caranya kita menerima kasih karunia Tuhan. Nah, marilah kita hidup di dalam Kristus agar kita memperoleh kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dan ingat, nah ini yang perlu diingat sekali lagi, kita diselamatkan Tuhan, kita bisa bersatu dengan Tuhan di surga bukan karena hebat kita, bukan karena pintar kita, bukan karena papa kita punya pekerjaan bagus, bukan karena papa kita dokter, bukan karena kita banyak uang, bukan. Semua itu tidak ada artinya, ya. Jadi kita diselamatkan Tuhan itu, Tuhan memberikan kasih karunia penyelamatannya karena Tuhan mau memberikannya karena kasihnya kepada kita. Ya, Tuhan mau kita hidup di dalam Kristus. Ya, amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak sekolah minggu semakin diperkaya dan menjadi anak-anak yang diselamatkan Tuhan oleh kasih karunia Tuhan, ya. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekalian, sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Helen? Firman Tuhan yang disampaikan Kakak Helen harus kita tanamkan di hati kita, harus kita tanamkan di hidup kita. Karena firman Tuhan adalah berita hidup kita, terang bagi jalan. Itu sekarang kita akan mendengarkan pujian guru-guru. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Kalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pujian untuk Tuhan. Sebelum kita
mengakhiri ibadah kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini, di mana kami kakak-kakak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan dalam kehidupan kami terang bagi jalan kami. Tuhan yang baik, ajarilah kami selalu setia kepadamu, ajarilah kami selalu bersyukur kepadamu. Itu juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja, khusus gereja AKBP, berkatilah Tuhan agar setiap umat jemaat AKBP tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Mungkin ada anak-anak kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Anak kami yang berulang tahun, Tuhan berikan umur yang panjang. Juga Tuhan, orang tua kami berkatilah mata pencarian mereka, agar mereka memperoleh apa yang mereka Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap mengucap syukur. Amin. Jadi, inilah ibadah kita dan kami, kakak-kakak sekolah minggu, Kakak Ani, Kak Helen, Kakak, selamat hari Minggu buat adik sekolah minggu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memberkati.